Til. Alam Tongseng akhirnya berhasil menembus. Kali ini aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ku menertawakan aula akademi ini, di mana kayu busuk menjadi guru. Di antara dinding aula, batu-batu keras mencari ilmu. Mereka yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Merajalela, mereka yang mencari ketenaran dan pujian. Membungkuk berturut-turut. Akademi Bailu, Akademi Jixia, tidak ada yang istimewa. Bukankah ini sampah yang dikeluarkan dari akademi? Kinmu, bagaimana dia bisa ada di sini? Beraninya dia memfitnah akademi dan sekolah. Beraninya dia. Kinmu, kamu belum mati. Kalian anjing dan jalang yang menyakiti sesama siswa. Keduanya masih hidup. Beraninya aku pergi lebih dulu. Hari ini aku ingin melihat, apakah Akademi Jixia benar-benar akan menerimamu. Kurang ajar Kinmu, bakat sastranya sudah habis. Dan kau tidak akan pernah bisa kembali. Akademi sudah mengeluarkanmu. Aku tidak menyangka kau berbicara begitu sombong. Aku, orang tua ini, tidak akan merendahkan diri ke tingkatmu. Jika mereka tidak mencuri lirikku, aku pasti sudah membuka istana sastraku. Kau melindunginya dalam segala hal. Bukankah itu hanya karena kau ayahnya? Tanpa bukti, tuduhan tak berdasar. Sampah ini tidak bisa menghasilkan sendiri puisi yang bisa membuka istana sastra. Puisi berperingkat. Kau berani bicara omong kosong lagi dan menodai reputasiku. Aku akan mengambil nyawamu. Ayo. Kakak Ru Chen, menghadapi sampah semacam ini, aku bisa melakukannya. Hari ini, aku akan mengambil kepala sampah ini sebagai hadiah atas dirimu menjadi murid akademi. Baiklah, terima kasih. Adik junior Xiao Shan. Kinmu, hari ini adalah hari kematianmu. Kau datang tepat waktu. Hari ini, semua yang kau berutang padaku akan kutagih semuanya, tidak kurang sedikit pun. Dikatakan bahwa kekuatan Liu Yushan masih mungkin. Sepertinya Kinmu dalam bahaya besar hari ini. Apakah dia sudah gila? Hanya denganmu, sampah yang bahkan belum membuka istana sastramu, membunuhmu semudah membalikan telapak tangan. Rekan seperjalanan, pedang dan bilah tidak memiliki mata. Jika kalian tidak ingin terluka, menyingkirlah, mati. Sendiri aku menaiki menara barat dalam diam. Bulan seperti kait. Di malam hari aku memangkas lampu untuk membaca pedangku. Dalam mimpi aku kembali ke Keman dengan panggilan trompet. 800 li, kita berbagi daging panggang di bawah panji-panji. 50 senar memainkan suara perbatasan. Di medan perang, meninjau pasukan di musim gugur. Energi sastra terwujud. Ini tidak mungkin. Kuda-kuda berlari kencang seperti terbang. Busur-busur bagai guntur, senar-senar terkejut. Untuk memenuhi urusan raja di bawah langit. Untuk meraih ketenaran dalam hidup dan setelah mati. Celakanya, rambutku telah memutih. Ceroboh. Aku malah membiarkan Kinmu maju ke alam Tongseng. Aku tahu itu, bakat tuan muda kami dalam jalur Konfusianisme. Jelas lebih kuat dari Liu Yushan. Kau wanita kejam, sungguh memalukan. Kinmu, kenapa kamu tidak bisa saja? Jujur saja pergi dan mati. Kenapa buka istana sastra dan hancurkan hidupku? Apa kau sangat ingin aku mati? Aku akan membunuhmu. Kakak senior Ru Chen pasti akan menggunakan lirik leluhur Mutiara dan Jiok untuk membantuku menembus alamku. Sekarang, berkat kamu, semuanya hancur. Untuk sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Bukan karena aku tidak ingin membunuh Agmo, tapi karena aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku akan menginjak-injak. Menantu hebatmu ada di bawah kakiku. Jadi bagaimana jika kamu sudah berada di alam Tongseng? Kakak senior Ru Chen 2 hari yang lalu menulis 3 lirik konsep peringkat 7 berturut-turut. Sudah di puncak alam Tongseng. Di depannya, kamu seperti ayam dan anjing yang tidak berharga. Kalau begitu, kau sebaiknya melihat dengan saksama. Xiang Ru Chen, 3 lirik puisi peringkat 7 itu. Apakah itu benar-benar ditulis olehmu? Mungkinkah ayahmu yang menulisnya untukmu? Jika kau terus bicara omong kosong dan merusak reputasiku, aku akan mengambil nyawamu. Kinmu, hari ini kau harus mati. Kinmu, kau pasti mati. Bahkan jika bijak Kong masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kekuatan tuan muda jauh di bawah Yang Ru Chen. Mengapa tuan muda secara sukarela menantangnya? Apakah tuan muda masih punya kartu truf? Kakak Yushan, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Kakak Ru Chen, harap sangat berhati-hati. Istana sastrasi tidak berguna ini aneh. Kekuatannya saat ini tidak bisa diremehkan. Tidak peduli, bahkan jika dia memiliki 1000 keterampilan, pada akhirnya, kekuatanlah yang paling berbicara. Kau menghasut Liu Yushan untuk mencuri lirik puisiku dan bersekongkol untuk menjebakku, menyebabkanku menghadapi kematian berkali-kali. Sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan ini. Aku berada di puncak Tongseng. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Aku dengar kau hanya menulis lirik puisi perbatasan. Maka aku akan menggunakan lirik puisi perbatasan untuk mengalahkanmu. Lama absen dari guru selatan. Tidak ada gunanya membicarakan barisan utara yang kosong. Di tempat, dengan satu tangan. Bagaimanapun, pulihkan kekuatanku 10.000 orang. Lirik puisi perbatasan peringkat 8 keluarga Shang. Siapa bilang aku hanya menulis lirik puisi perbatasan? Angin timur menerbangkan 1000 pohon bunga di malam hari. Dan meniup jatuh lebih banyak lagi. Bintang-bintang seperti hujan. Bagaimana itu mungkin? Ini terlalu kuat. Dia baru saja membuka istana sastranya. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Mungkinkah aku salah tantang mereka? Kinmu sebenarnya adalah seorang jenius tak tertandingi. Tuan muda sangat kuat. Mungkinkah lirik puisi yang baru saja ditulis Kinmu itu
Juga tingkat 8, lebih dari itu. Hanya baris pertama bisa memanggil anomali langit dan bumi yang begitu mengerikan. Jika dia menyelesaikannya, aku khawatir kita semua akan mati di sini. Kinmu, aku akui aku meremehkanmu. Tapi selanjutnya, aku akan melawanmu dengan segenap kekuatanku. Xiang Ruchen, hadapi aku dengan semua yang kau miliki. Segel Kekaisaran. Apa yang kau lakukan? Mengangkat kepala, awan melayang di barat laut, bersandar di langit, pedang panjang dibutuhkan untuk 10.000 li. Rekan-rekan penganut, hati-hati. Tan El, Tuan muda, Tan El, maafkan aku karena telah mengecewakanmu. Aku bilang aku akan melindungimu. Tan El. Xiang Ruchen, Liu Yushang, kalian berdua bajingan tercela. Kinmu, bertarung sampai mati, tidak sampai akhir. Hasilnya pasti, kau terlalu terbawa suasana. Xiang Ruchen, aku bersumpah akan membunuhmu. Segel kekaisaran milikku ini, meskipun itu palsu, itu masih lebih dari cukup untuk menekankanmu. Serangan pedang tadi, pelayanmu memblokirnya untukmu. Serangan pedang ini, akan kulihat siapa yang bisa menahannya untukmu. semuanya berhenti. Kinwu, aku melindunginya. Siapakah Anda yang mulia? Dengan hak apa kau menyuruhku berhenti? Aku Su Qingxi, seorang jenius dari Akademi Jixia. Adapun dengan hak apa? Itu karena dia. Dia tunanganku. Sangat disayangkan. Ternyata tunangan seorang keajaiban akademi. Dia hanya seorang. Sampah yang keberuntungan keluarganya telah menurun. Apakah kau mempertanyakanku? Dia sebenarnya berada di alam Jorem. Aku tidak berani. Karena itu masalahnya. Maka kontes hari ini. Tunggu, aku tidak setuju. Hari ini, kita tidak hanya akan menentukan keunggulan, tapi juga hidup dan mati. Balas dendam seorang pria terhormat. Tidak terlambat bahkan setelah 10 tahun. Mengapa kau seperti ini? Keberanian sesaat ini. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, untuk membalas Tan Er, hatiku tidak akan tenang. Jika kau ingin membantuku, maka jangan ikut campur. Karena itu masalahnya. Aku menghormati pilihanmu. Biarkan aku melihat, mengapa kau ditunjuk oleh surga sebagai kandidat bijak. Kinmu, ada jalan menuju surga, tetapi kau tidak mengambilnya. Tidak ada gerbang neraka, namun kau datang mencarinya sendiri. Kau sendiri yang mencari mati. Kalau begitu kau tidak bisa menyalahkanku. Kinmu, hari ini, kamu pasti akan menemui ajalmu di sini. Selagi hidup, jadilah pahlawan di antara manusia. Bahkan dalam kematian, jadilah pahlawan di antara hantu. Sebuah puisi 4 baris 5 karakter. Ini adalah alam Xiucai. Sampai hari ini, aku masih mengingat Xiang Yu, menolak menyeberangi sungai Jiangdong. Raja suci Taisu aku. Seseorang datang ke sini. Raja suci, aku merasakan aura putriku. Dia ada di Provinsi Timur. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan perjalanan untuk yang mulia ini dan membawa putriku kembali ke tanah suci Taisu? Bawahanmu bersedia pergi. Xiao Hao. Yuan Hao, Tetua, ketua ke-9. kalian berdua harus melakukan perjalanan ini. Ya, guru. Aku tidak salah dengarkan. Jadi Kinmu sebenarnya melafalkan sebuah kuatrain 5 karakter dan kualitasnya tidak rendah. Mungkinkah dia sudah melampaui alam Tongsheng dan dipromosikan ke alam Xiucai? Belum pernah terlihat sebelumnya. Bisa mengubah puisi sebelum mencapai Xiucai. Bakat seperti ini hanya kalah dari Xiao Chen. Mungkinkah aku salah menilainya? Bakat yang luar biasa. Tapi kau menggunakan puisi pemutus kehidupan tingkat 5. Untuk secara paksa meningkatkan alammu. Istana sastramu sudah rusak. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Zhang Ruqin. Kinmu, apakah kau tahu puisi penentang kematian? Memaksa menaikkan alammu. Istana sastramu rusak. Jalur kultivasimu di masa depan akan 100 kali lebih sulit daripada orang biasa. Kau tidak punya masa depan lagi. Kakak Ruchen. Sampah ini. Dia sudah di ujung tanduk. Cepat bunuh dia. Sudah selesai bicara. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan puisi 4 baris 5 karakter paling mengerikan di Huaxia. Dari 1000 gunung, burung-burung telah lenyap. Dari 10.000 jalan, jejak manusia telah tiada. Dalam perahu sepi, seorang lelaki tua berkerudung dan bertopi jerami memancing sendirian di sungai dingin, bersalju. Ini adalah domain aliran pikiran. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kinwu, aku masih meremehkanmu. Mengapa mereka berdiri di sana? Tak bergerak? Sangat kuat. Mungkinkah ini yang legendaris? Keadaan pikiran kultivator Konfusianisme dikombinasikan dengan konsepsi artistik puisi, menciptakan domain aliran pikiran, menarik lawan ke dalam ruang terpisah. Bakat kultivasi konfusianismenya. Bagaimana bisa sekuat itu? Tidak, itu tidak benar. Dibandingkan kakak senior yang menembus anomali dan mengubah 3 tingkat 7 puisi konsep dengan bakatnya. Dibandingkan dengannya, Kinmu masih jauh lebih rendah. Aku harus percaya pada kakak senior. Pemenang ditentukan.
Zhang Ruochen, kau kalah. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Tidak mungkin. Sampah dari keluarga yang jatuh. Bagaimana mungkin dia memahami domain aliran pikiran Luan? Kenapa? Pergi ke bawah dan tanyakan pada Raja Neraka. Dan kau akan tahu. Kinmu, apa yang kamu pikir sedang kamu lakukan? Aku bilang, karena kita sudah menentukan pemenangnya, kita juga menentukan hidup dan mati. Sekarang giliranmu kalah, dan kau menarik kembali perkataanmu? Kinmu, apakah kamu akan membunuh sesama murid? Membunuh sesama murid, pernahkah kau mendengar? Dia yang membunuh orang lain, akan dibunuh. Kau tidak bisa membunuhku. Kau hanya pantas untuk diinjak-injak olehku. Mari kita lihat, siapa yang bisa melindungimu hari ini. Kinmu, kau berulang kali memaksakan diri untuk meningkatkan alammu. Istana sastramu rusak. Kau tidak boleh bertindak gegabah. Kau membunuh Tan El, kau turunlah, dan minta maaf padanya. Aku di sini. Kau tidak bisa membunuhnya hari ini, alam ini. Bahkan lebih hebat dari Su Tianjiao dari Akademi Jixia. Mungkinkah seorang kultivator Konfusianisme yang telah melampaui alam Juren? Han Feng, bahkan dia ada di sini. Sepertinya Akademi Yin Yang juga ingin merekrut jenius yang menyebabkan 7 reaksi bintang Wenku dan mengarang 3 puisi tingkat 7. Siapa kau? Kenapa kau menghentikanku? Bunuh sepasang sampah ini. Aku Han Feng. Aku adalah murid langsung dari ketua Akademi Yin Yang. Mengenai mengapa kau bertanya, mengapa aku menghentikanmu? Karena dia telah ditetapkan secara internal oleh Akademi Yin Yangku sebagai murid pilihan surga. Oleh karena itu, kau tidak bisa membunuhnya. Alasan omong kosong macam apa ini? Kau tidak akan membiarkanku membunuhnya? Kau, sebagai murid langsung akademi, bersikap tidak masuk akal seperti ini? Karena Zhang Ruochen memiliki bakat jalur Konfusianisme yang benar-benar luar biasa. Itu tak sebanding dengan orang biasa sepertimu. Jika kau memiliki bakat seperti ini, aku juga bisa menyukaimu. Kinmu, sudah kubilang, kau tidak bisa membunuhku. Kau mengatakannya lagi. Jalur kultivasiku hampir terputus. Sementara masa depanku adalah jalan yang mulus. Kinmu, terima saja takdirmu. Kau tidak akan pernah bisa menandingi kakak Ruchen. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan. Apa itu bakat? Berhenti. Dengan rambut berdiri karena amarah. Di dekat pagar, hujan rintik-rintik telah berhenti. Mendengarkan suara hujan yang mengenai daun-daun di antara pepohonan. Mengapa tidak melantunkan dan bersiul serta berjalan perlahan? Sungai besar mengalir ke timur. Ombak-ombak menghanyutkan semua pahlawan sepanjang zaman. 3 puisi niat tingkat 7 ini, semuanya ditulis olehku. Bakat semacam ini, apakah itu cukup? 3 puisi niat ini ternyata ditulis olehnya. Bukankah itu berarti orang yang membuat bintang sastra beresonansi 7 kali? Ternyata Kinmu. Jadi semua orang salah. Ketiga puisi niat ini, semuanya ditulis olehnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, aku. Bahkan jika ketiga puisi niat tingkat 7 ini ditulis olehmu, lalu kenapa? Itu hanya menunjukkan bakat jalur Konfusianisme hanya sedikit lebih baik dari orang biasa. Tapi kakak Ruchen, saat dia membuka istana sastranya, adalah pilihan langit yang tak tertandingi dengan potensi seorang bijak. Kau sama sekali tidak bisa menandinginya. Kinmu, aku melihat bakatmu masih bisa diterima, dan aku cukup mengaguminya. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud kepadanya serta meminta maaf, aku berjanji akan menjamin keselamatanmu. Hari ini aku harus membunuh mereka berdua. Jika kau menghentikanku, aku akan membunuhmu juga. Karena begitu, maka aku tidak akan sungkan. Tutup mulutmu. Kakak senior Hanku adalah seorang kultivator Konfusian di alam Juren. Mulut emas dan kata-kata gioknya bisa memutuskan hidup dan mati dengan satu kalimat. Kau masih berani menyerang kakak senior Han? Kau benar-benar mencari mati. Adik junior, orang ini adalah urusanmu. Bunuh dia cepat. Terima kasih. Kakak senior Han, pergi ke neraka. Su Qingzhou, sebagai talenta surgawi dari Akademi Jixia, kau benar-benar akan membela orang tak berguna. Berani menentang Akademi Yin Yangku? Kinmu adalah tunanganku. Aku akan melindunginya. Itu sudah sepantasnya. Adapun kau, berada di alam Juren. Kau justru menyerang seseorang di alam Tongxiang. Kebajikan, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, kepercayaan. Sepertinya kau tidak mengindahkan semua itu. Kalian dari Akademi Jixia terlalu kolot. Makanya kalian tertekan oleh Akademi Yin Yangku selama 100 tahun. Luar Konfusianisme, dalam legalis. Itulah jalan yang benar. Yang kuat adalah raja. Begitukah? Jadi seperti yang kau katakan. Jika aku lebih kuat darimu, jika Tuan ingin kau mati, kau harus mati. Apa? Alam Jinshi? Kapan kau menerobos? Aku memiliki potensi seorang sub bijak. Menerobos alam. Bagiku, semudah membalikan telapak tangan. Kinmu ini, aku harus membawanya bersamaku hari ini. Apakah kau punya pendapat lain? Tidak ada kata berarti, tidak ada pendapat. Kau masih tidak mau pergi? Iya atau tidak? Benarkah? Nyata. Kakak senior, kenapa kau biarkan mereka pergi begitu ya? Aku bukan tandingan Su Qingzhou. Dalam pertempuran hari ini, kita gagal membasmi masalahnya. Itu pasti tinggalkan bahaya besar di masa depan. Apa yang kau takutkan? Jangan lupakan bakatmu. Pada hari istana sastramu terbuka,
Fenomena itu mengguncang langit. Bintang Wenko bergerak 7 kali. Ini adalah potensi seorang bijak Konfusianisme. Di masa depan, kau ditakdirkan jadi bijak Konfusianisme. Bahkan jika kinmu ini memiliki bakat, dibandingkan denganmu, itu perbedaan antara kunang-kunang dan bulan terang. Akankah kau masih takut padanya? Pelajaran kakak senior benar. Aku akan membawamu ke Akademi Yinyan. Kau akan menjadi murid ketua akademi. Ketika Anda menjadi puncak jalur Konfusianisme, seorang ahli super, apakah Anda masih takut tidak bisa membunuhnya? Terima kasih, kakak senior. Kau bilang Tan Er masih bisa diselamatkan? Itu bukan hanya perkataan spontanmu kan? Seorang Tongxiang, tidak cukup bagiku, seorang Jinshi, untuk berbicara omong kosong. Jika aku bilang dia bisa diselamatkan, dia bisa diselamatkan. Tan Er dan aku telah berbagi kesulitan. Berapapun biayanya, aku bersedia. Lutut seorang pria bernilai emas. Kecuali langit, bumi, dan orang tua. Seseorang tidak boleh mudah berlutut. Aku berjanji padamu, kalau begitu. Rumput di padang. Lalu, dan tumbuh subur tahun demi tahun. Api liar tidak bisa membakarnya habis. Angin musim semi meniupnya kembali hidup. Tuan muda, tuan muda. Tan Er, Bagus, saya tidak mati. Tan Er, bagus. Semuanya sudah berakhir. Tan Er. Tan Er, aku Kinmu, bersumpah, sepanjang sisa hidupku, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Ya, Sagia, kami akhirnya menemukan Anda. betapa wanita. Apakah kamu memanggilku? Melapor kepada Sagi S. Anda adalah penguasa tanah suci Taizu tertinggi. Satu-satunya putri kandung yang hilang selama bertahun-tahun. Kami di sini di bawah perintah Raja Suci untuk membawa Anda pulang. Tanah Suci Taisu Agung. Itu salah satu jalur Konfusian super di benua tengah. Tanah Suci Taisu Agung. Saya tidak menyangka bahwa di tempat terpencil ini masih ada orang yang tahu tentang Tanah Suci Taizu tertinggi saya. Adik seperguruan, kembalilah ke benua tengah bersamaku. Tempat terpencil yang miskin seperti ini bukan tempat Anda seharusnya tinggal. Saya tidak akan pergi denganmu. Saya hidup cukup baik di sini. Adik seperguruan, Anda tidak akan kembali ke benua tengah bersamaku. Apakah itu karena bajingan ini? Kamu tidak diizinkan berbicara tentang tuan muda kami seperti itu. Sejak saya kecil, ketika saya ditindas, selalu tuan muda yang melindungi saya. Bolehkah saya bertanya di mana kalian semua saat itu? Nora, tolong jangan mempersulit kami. Tuan muda, Tan Er, jangan takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Berbicara begitu sombong, sepertinya Anda masih belum tahu bahaya dunia kultivasi. Biarkan saya memberi Anda pelajaran. Orang yang hanya diakui di desa adalah pencuri kebajikan. tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Tuan muda, Aku tidak bisa merasakan istana sastraku. apa maksudmu? Fuhen, Hanya alam Jenshe. Anda tidak layak berbicara dengan saya. sebagai murid Tanah Suci Taisu Agung, Tuan, setiap tindakanmu mewakili wajah Tanah Suci. Tidak setuju dengan satu kata. Kau menyegel istana sastra orang lain dengan analek, membule yang lemah dengan kekuatan, menindas yang tak berdaya. Apakah ini perilaku Tanah Suci Taisu Agung? Guntur dan hujan, semuanya adalah anugerah penguasa. Wajah Tanah Suci Taizu tertinggi saya. Kapan pernah diberikan oleh orang lain, bahkan sedikit pun, jika dia tidak yakin, dia bisa datang mencari saya untuk balas dendam kapan saja. Kita semua adalah kultivator Konfusianisme. Mengapa begitu agresif? Sagi S, maafkan kami atas pelanggaran ini. Kembalilah ke Tanah Suci Taizu tertinggi. Tan Er, Lepaskan. Saya tidak akan pergi denganmu. Saya ingin bersama Tuan Muda. Sagi S, saya menyarankan Anda untuk melupakannya. Kalian tidak akan pernah bisa bersama. Anda dan dia adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Dia hanyalah ikan mas rumput di danau. Selamanya terkurung di tanah benua tengah ini. Sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah melihat dunia luas di luar. Sedangkan Anda, setelah kembali ke Tanah Suci Taizu tertinggi, Anda akan mengalami nirwana dan terlahir kembali, melayang menembus 9 langit. Tan Er, kau harus pergi bersama mereka. Tuan Muda, apakah kamu menyuruhku pergi? Mereka benar. Kau ikut aku. Paling-paling, seumur hidup, kau hanya akan menjadi pelayan. Jika kau ingin membantuku, maka kembalilah bersama mereka dan belajarlah dengan rajin. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali untukmu. Masih punya sedikit tulang punggung. Tulang punggung apa? Itu hanyalah ketika seekor semut mencoba mengguncang pohon. Hanya kata-kata sombong. Serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang as. Jangkrik tidak tahu musim semi dan musim gugur. Kau, siapa namamu? Saya menyarankan Anda untuk lebih membumi. Sama sekali jangan jadikan saya tujuan Anda. Saya khawatir Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda dalam inferioritas. Hanya 1 tahun. Aku akan pergi ke apa yang kau sebut Tanah Suci Taizu, dan membawa Tan Er kembali. Jika sehelai rambutnya saja terluka, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan lelucon yang buruk. Saya tidak akan menghukum Anda atas ketidakhormatan Anda. Jika Anda bersedia mengakui kesalahan Anda, mungkin saya bisa membantu Anda mengobati alam Anda yang dipaksakan naik, dan istana sastra Anda yang runtuh. Tidak. Berubah. Bagaimana bisa sisik emas menjadi penghuni kolam? Ia berubah menjadi naga saat bertemu angin dan awan. Anak ini mengesampingkan segalanya. Bakat Anda cukup luar biasa. Jadi kenapa? Kata suci hanya bisa sementara mempertahankan
keadaan istana sastra Anda selama segelnya tidak rusak. Dia akan menjadi bukan siapa-siapa untuk 1 hari. Saya adalah putra suci Tanah Suci Taizu. Saya akan menunggu Anda selama 1 tahun. Ingat ini, namaku Kinmu. Tuan muda, saya akan menunggumu di Tanah Suci Taizu. Saya tidak pernah mengingat nama-nama serangga. Tetua ke-9, ayo pergi. Berhenti melihat, kembalilah ke Akademi Jixia bersamaku. Aku akan meminta Guru Shan untuk bertindak, untuk memecahkan segel di istana sastramu untukmu. Jika kamu bersedia bekerja keras, kamu akan melampauinya suatu hari nanti. Tunggu saja, setelah 1 tahun, aku harus secara pribadi membawa Tan Er kembali. Ayo pergi. Tunggu. Kau bilang aku tunanganmu sebelumnya. Apa maksudmu dengan itu? Guru menghitung untukku bahwa aku ditakdirkan untuk bersama seseorang yang membalikan prinsip-prinsip umum Konfusianisme dan menjadi suami istri. Dan orang itu seharusnya adalah... Mengapa kamu menghela napas? Apakah aku sangat jelek? Tidak, hanya saja aku tiba-tiba merasa aku punya tunangan tambahan yang agak sulit dipercaya. Untuk menjadi pria bagiku, Su Qingxue, menjadi seorang tongseng masih jauh dari cukup. Kamu harus bekerja keras. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 2 tanah suci Konfusianisme Timur, Akademi Jixia, betapa megahnya dibandingkan dengan kota Shanghai. Jauh lebih baik. Kakak senior Su, apa yang mereka lakukan di sana? Ini adalah Akademi Jixia, murid-murid baru. Semua harus menjalani sebuah ujian. Jika mereka lulus, mereka bisa menjadi murid akademi. Jika mereka tidak lulus, mereka hanya bisa kembali ke rumah. Selama aku lulus ujian akhir ini, aku bisa menjadi murid Akademi Jixia. Kali ini, aku pasti bisa melakukannya. Kau sudah gagal lebih dari 60 kali. Sebaiknya kau pulang saja, mandi, dan tidur. Orang bodoh tidak layak diajak bicara. Lihat, orang itu yang datang ke akademi untuk ujian pada usia 10 tahun dan sekarang berusia 70-an, tapi masih terjebak di ujian terakhir ini. Sangat ketat. Apa? Takut sekarang? Siapa yang kau remehkan? Takut, tidak sama sekali. Rekan kultivator Konfusianisme, aku adalah tetua utama. Khususnya bertanggung jawab atas penilaian akhir. 2 harta ini berasal dari aliran Konfusianisme kami, prasasti suci dan kuas suci. Rekan kultivator Konfusianisme harus mengendalikan energi sastra, menggunakan kuas suci pada prasasti suci ini untuk mengubah lirik dan puisi. Jika ada yang bisa beresonansi dengan prasasti suci ini dan menghasilkan resonansi, maka mereka adalah murid Akademi Jixia. Selanjutnya, aku mengumumkan penilaian dimulai sekarang. Siapa yang ingin maju duluan? Aku akan maju duluan. Hatiku seperti kuda tua yang tahu jalan. Tubuhku seperti katak terkenan, tidak terikat pada jabatan resmi. Prasasti suci beresonansi dengan suara. Hampir tidak lulus. Kau diterima. Aku lulus. Benarkah? Aku lulus. Sudah sepanjang pagi. Dan hanya satu orang berusia 80-an yang bisa memicu resonansi prasasti suci. Setiap angkatan benar-benar lebih buruk dari yang sebelumnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Murid-murid yang baik, bukankah mereka semua direbut oleh akademi yang itu? Seleksi Akbar 2 Akademi tahun ini lebih banyak petanda buruk daripada keberuntungan. Ya, 2 tetua. Aku akan mencobanya. karena dia dibawa oleh King Zui. Dia tentu saja luar biasa. Ketua guru akan tahu sekilas. The film was translated and narrated by M Media. Tindakanmu seperti ini. Apakah kau mencoba mengolok-olok kami? Qingxue, beraninya aku mengolok-olok para tetua. Baru saja aku membuka mata langitku dan melihat. Aku mengamati orang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada sedikit pun energi sastra. Bahkan tidak ada sedikit pun pembukaan istana sastra. Bagaimana, King Zul? Apakah kau lupa? Bisa lulus ujian akhir. Tapi ada ambang batasnya. Setidaknya, dia harus seorang tongseng. Qingzu, meskipun akademi kami agak menurun sekarang, bukan sembarang orang biasa yang bisa masuk begitu saja. Anda adalah murid langsung kepala sekolah. Anda harus tahu bahwa pilih kasih dan kecurangan sangat dilarang di akademi. Jangan berani-berani menguji batas pelanggaran. Akademi Jixia yang terhormat, memilih murid, ternyata begitu santai, bahkan tidak membiarkanku mencoba prasasti suci itu. Anak muda, tanpa energi sastra, Anda tidak bisa menulis di prasasti suci.
Jangan mempermalukan diri sendiri. Senior Rusui, semua murid masih menonton. Karena dia sudah melangkah maju. Dia tentu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Mengapa tidak membiarkannya mencoba? Anggap saja sebagai cara untuk menarik bakat. Kalau begitu setidaknya, dia harusnya batu batakan. Menurut pendapat orang tua ini, dia hanyalah sepotong kayu busuk. Baiklah. Baiklah. Aku akan memberimu sedikit muka. Dan memberinya kesempatan. Tapi izinkan aku menjelaskan ini dulu. Jika orang ini benar-benar memiliki, tidak ada kemampuan sama sekali. Kau harus pergi sendiri kah? Allah hukuman. Untuk menerima hukumanmu. Setuju. Baik. Bawakan kuasnya. Ini gawat. Istana sastra terkutuk ini ternyata tersegel begitu rapat. Kinwu, ini juga bisa dianggap sebuah ujian kecil untukmu. Jika kamu bisa sendiri memecahkan segel di istana sastramu, maka ujian ini akan dianggap lulus. Kayu busuk tetaplah kayu busuk. Ayam liar masih ingin melompat ke dahan dan menjadi Phoenix. Aku menasihatimu untuk segera pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Di sini. Aku sudah tahu, seorang tidak berguna yang bahkan belum membuka istana sastranya, masih bermimpi melanggar aturan besi kultivasi. Delusi. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Bulan terang terbit dari pegunungan Tian Shan. Di tengah lautan awan yang luas. Angin panjang bertiup puluhan ribu min. Bertiup melewati gerbang giok. Buka untukku. Biarkan kalian para orang tua bangka menyaksikan warisan mendalam 5.000 tahun tradisi sastra. Dia benar-benar memiliki energi sastra. Apakah mata orang tua ini menipunya barusan? Betapa luar biasa energi sastranya dibandingkan saat aku berada di alam Tongxiang. Ini berkali-kali lebih kuat. Dengan bakat seperti ini saja, dia sudah cukup untuk menjadi murid Akademi Jixiaku. Bawakan kuasnya. Kebenaran agungku, hendaklah untuk menegakkan hati bagi langit dan bumi, untuk menetapkan takdir bagi rakyat. Hanya beberapa kata, ternyata menyebabkan prasasti suci berdering 4 kali. Anak muda ini memiliki bakat yang luar biasa. Senior Rusui, apa arti dari kata-kata ini? Langit dan bumi tidak berperasaan. Tidak berperasaan dan juga tanpa hati. Namun dia mendirikan hati untuk langit dan bumi. Hati apa yang dia dirikan? Itu adalah hati manusia dan juga hati yang baik. Takdirku diciptakan olehku, tidak ditentukan oleh langit. Takdirnya adalah takdir kemanusiaan. Dan juga misi sekolah Konfusianisme kita. Untuk menetapkan takdir bagi rakyat. Untuk meneruskan ajaran yang hilang dari para bijak masa lalu. Dengarkan. The film was 8 dari. translated and narrated by M Media. Aku ingat terakhir kali prasasti suci berdering 8 kali adalah ketika kepala sekolah pertama kali masuk akademi yang dipicu, mungkinkah setelah 2000 tahun. Di sini bersama kita, benar-benar akan menyambut, setara dengan kepala sekolah, seorang jenius tak bertanding, Kinwu, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Bakat dan kebenaran agungnya adalah anak ajaib kelas atas. Tidak, tunggu, cahaya prasasti suci belum melemah, malah semakin kuat. Mungkinkah ini memicu prasasti suci berdering 9 kali? Prasasti suci berdering 9 kali, mustahil. 9 dering prasasti suci adalah kebenaran agung seorang bijak. Betapa sempurnanya mereka cocok melihat ke seluruh benua tengah. Kami belum pernah melihat bakat seperti itu. Hanya berdasarkan anak ini, sama sekali tidak mungkin. Tetua, semuanya mungkin. Untuk membawa kedamaian bagi segala zaman. Buka untukku. 9 dering prasasti suci. Aku belum pernah mendengar ini sepanjang hidupku, dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Implikasinya adalah, Kinwu adalah orang bijak berikutnya. Energi sastra ini saat ini sedang memperbaiki istana sastraku. Aku tidak menyangka ujian masuk akan mendapatkan keuntungan seperti ini. Para tetua yang terhormat, bolehkah aku bertanya, apakah aku telah lulus penilaian akhir? Apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Jixia? Tentu saja Anda memenuhi syarat. Anda telah berhasil membuat prasasti suci terkesan. Anak muda, siapa namamu? Namaku Kinwu, seorang penduduk kota Shanghai. Bagus, Jixia akan makmur. Aku akan pergi melapor kepada kepala sekolah sekarang. Tidak perlu, Senior Rusui. Ini adalah tugasku. Kinwu, ikutlah denganku. Ya,
kakak senior. Tunggu sebentar. Kinmu ingin mendaftar? Saya tidak setuju. Tidakkah kau mempertimbangkannya? Anak ini hanyalah pada tingkat kultivasi Tomseng. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai membuat prasasti suci berdering 9 kali? Jelas sekali, dia menggunakan cara yang tidak jujur. Kalau begitu, itu benar-benar aneh. Saya telah bersembunyi selama 100 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak jenius telah saya dorong ke Akademi Yin Yang. Karena kita tidak bisa menghentikannya, maka mari kita hancurkan saja dia. Lagi pula, Akademi Jixia kita selalu mengutamakan kebajikan sebelum bakat. Jika kita membiarkan orang yang curang masuk, seorang bajingan tercela, menyelinap ke dalam akademi, dan bahkan menjadi murid pribadi kepala akademi, bukankah itu akan merusak reputasi 1000 tahun kita dalam sekejap? Ketua Kepala, kamu bilang Kinmu curang. Apakah kamu punya bukti? Saya adalah kepala pemuji. Jika dia mengarang kebohongan, mengapa saya membutuhkan bukti? Semua murid, dengarkan. Cepat usir orang ini dari gerbang gunung. Dia tidak akan pernah diterima lagi. Lagi pula, tidak ada institut sastral atau akademi yang akan menerimanya. Itu tidak adil. Aku tidak setuju. Su Qingsun, jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah penerus kepala akademi, kau bisa melakukan sesukamu. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Tunggu, aku ingat Akademi Jixia memiliki aturan. Siapapun yang telah membuka istana sastranya bisa meminta satu hal. Apakah dia akan? Kinmu, jangan lakukan hal bodoh. Kurang ajar. Kinmu dari kota Shanghai meminta seleksi suci. Meminta seleksi suci. Apa artinya ini? Itu adalah aturan akademi. Siapapun yang percaya, mereka memiliki bakat besar, tetapi ditolak oleh akademi, dapat meminta seleksi suci. Ada hal sebaik itu? Hal yang bagus? Kinmu, sudahkah kau mempertimbangkan beratnya hal ini? Sudah 500 tahun, sejak ada yang berani meminta seleksi suci. Apakah kau mengerti apa artinya ini? Kau harus jelas. Jika kau ingin menyerah sekarang, aku bisa memberimu kesempatan, dan tidak menuntut tanggung jawabmu. Terima kasih atas perhatianmu, tapi pikiranku sudah bulat. Bagus. Saya awalnya berniat untuk melepaskanmu. Kau mencari kematianmu sendiri. Apakah ini hidup atau mati? Kau hanya akan tahu setelah mencoba. Apakah ini untuk balas dendam atau untuk Tan Er? Aku harus masuk Akademi Jixia. Murid Kinmu memohon seleksi suci. Siapa yang membuat keributan di sini? Salam setengah bijak. Apakah seseorang Seorang Tonseng dari kota Shanghai menuduh ketua kepala akademi melakukan ketidakadilan, khusus memohon seleksi suci untuk bersihkan nama. Beraninya kau menghadapi setengah bijak. Kau berani bicara omong kosong. Kinmu, apakah Anda tahu apa yang terjadi jika seleksi suci gagal? Apa yang akan Anda hadapi? Murid ini tahu. Karena itu masalahnya. Saya akan menguji Anda, karena Anda adalah seorang Tongsheng. Menguji Anda dalam puisi dan isai masih akan sulit bagi Anda. Bagaimana kalau begini? Saya akan menguji Anda dengan sebuah bait. Jika Anda tidak bisa menjawab dalam 100 napas, Anda akan dianggap gagal. Bagaimana menurut Anda? Apa? Baris pertama sebenarnya yang ini. Pertanyaan ini terlihat sederhana. Jika berdasarkan pengetahuan seorang bijak, jika itu semacam makna ganda, pemisahan karakter, palindrom, baris pertama yang melibatkan karakter tersembunyi atau sejenisnya, aku khawatir Kinmu dalam bahaya besar. Bahkan seorang setengah bijak sangat membantuku. Masalah mencegah Kinmu mendaftar bisa dianggap terjamin. Baris pertama ini berasal dari masa kecil saya, diperoleh dari alam rahasia kuno. Sepanjang hidupnya, tidak dapat menciptakan. Baris kedua yang diakui oleh langit dan bumi. Jika kamu bisa menjawabnya, itu tergantung pada kemampuanmu. Bahkan jika ini untuk Tan Er, aku juga harus mencocokkannya. Lagi pula, aku membawa fondasi sebuah dunia. Aku tidak percaya aku tidak bisa mencocokkannya. Sebuah bait. Kinmu, aku takut kali ini kamu benar-benar dalam bahaya besar. Dengarkan baik-baik. Mengunjungi Danau Barat, membawa panci timah. Panci timah itu jatuh ke Danau Barat. Sayang sekali, panci timah itu. Bagaimana pertanyaan pertama bisa sesulit ini? Apakah ini menguji seorang sarjana anak-anak? Atau menguji seorang Konfusianis agung? Su Qingzul, apa maksudmu dengan itu? Apakah kau mungkin mempertanyakan setengah bijak? Tidak heran, sang bijak sepanjang hidupnya tidak dapat menandingi baris kedua. Baris pertama ini, suara sama, makna berbeda, dan berulang kali mengungkapkan emosi. Pengulangan homofon, maknanya koheren. Ini benar-benar bait yang tak tertandingi selama 1000 zaman. Baris kedua tidak hanya harus sangat paralel dengan baris pertama, tetapi juga cocok dengan pola nada, membuatnya semakin sulit. Jika itu baris pertama yang lain, mungkin aku perlu berpikir sejenak. Tapi baris pertama ini, selama ribuan tahun, sudah ada. Tak terhitung orang yang mencoba menandinginya. Seleksi sek ini terjamin. Ada apa? Kinmu, apakah itu kau tidak bisa menandinginya lagi? Tidak apa-apa. Kau bisa saja mengakui kekalahan. Kalau begitu, tunggu saja istana sastramu hancur dan keberanian sastramu padam. Kinmu, jika kamu tidak bisa menandinginya, jangan mencoba menandinginya. Aku tahu istana sastramu hancur,
Tapi aku akan meminta kepala sekolah untuk bertindak. Untuk memperbaiki istana sastramu untukmu. Memungkinkanmu melangkah ke jalur Konfusianisme lagi. Memperbaiki istana sastra. Bagaimana bisa mudah, kecuali dia mengubah dua puisi penstabil negara berturut-turut, menarik ke sastra, untuk membentuk kembali tubuhnya, dan kemudian oleh seorang setengah bijak, secara pribadi mengambil tindakan, menggunakan asal, untuk menutrisinya. Hanya benarmu. Apakah kau layak? Kinmu, lebih dari separuh 100 napas telah berlalu. Sudahkah kamu mencocokkan baris kedua? Ketua penguji ini telah menargetkan aku berulang kali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Biarkan aku mengujinya. Murid, sudah memiliki baris kedua. Lagi pula, mengatakannya dengan lantang. Mendengarkan fisika seperti berada dalam kabut. Melihat fisika dalam kabut. Jangan pedulikan fisika. Kecocokannya memang sempurna, tapi fisika ini adalah... Ini adalah prinsip menyelidiki hal-hal untuk memperluas pengetahuan. Sungguh lukan. Dari mana teori akademis ini berasal? Mungkinkah itu? Kau sengaja demi mencocokkan baik. Hanya menerangnya. Kau punya mesin berkecepatan tinggi seperti itu masuk ke Tiongkok. Ingat prinsip yang kuberikan padamu. Ketika aku masih muda, aku sedang meneliti prinsip ini. Peneliti itu berasal dari rezim penguasa dunia bawah. Apa yang dia katakan? Mungkinkah karena tekanannya terlalu besar? Apakah dia sudah gila? Faksi studi ini yang semuanya memiliki Bluetooth. Bluetooth, apa itu? Omong kosong. Jadi begitu. Sepertinya di sini, hubungan antara akademi-akademi besar juga sangat tegang. Semuanya, aku minta maaf. Baru saja melihat suasana tegang, membuat sedikit lelucon. Jika baik ini, semua orang merasa tidak bagus. Maka aku punya satu lagi di sini. Menemui Jiazi, menambah anggota keluarga. Seorang anggota keluarga bertemu Jiazi. Anggota keluarga berpostur indah. Tidak buruk. Strukturnya sangat cocok, nadanya cocok, dan dalam 100 napas. Menandingi dua baris, yang sangat brilian. Benar-benar meluap dengan bakat. Bahkan setengah bijak memujinya. Bahkan jika Kinmu tidak bisa lulus ujian sastra, setengah bijak itu seharusnya juga menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika kau beruntung mengatakannya. Jadi apa? Tanpa pengakuan langit dan bumi. Bahkan jika kau mencocokkan baris kedua yang paling indah, itu semua sampah. Sampah tidak bisa melewati seleksi suci. Dalam hidup ini dan dunia ini, kau bisa lupakan menginjakkan setengah langkah ke Akademi Jixia. Begitu kan? Bertemu Jiazi, menambahkan anggota keluarga. Seorang anggota keluarga bertemu Jiazi. Anggota keluarga dengan postur indah. Itu adalah suara suci menggelegar. Sepertinya baris kedua Kinmu telah menerima pengakuan langit dan bumi. Sangat baik. Bagaimana mungkin itu terjadi? Seorang anak dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi apa yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh setengah bijak? Baris kedua, Tuan setengah bijak. Meskipun anak ini memiliki beberapa bakat yang tidak biasa, namun bagaimanapun juga akhlaknya kurang baik. Babak selanjutnya, Tuan setengah bijak harus memeriksa orang ini dengan ketat. Periksa dia tentang puisi, irit, lagu, dan prosa prima. Periksa dia tentang filosofi Konfusianisme. Mohon Tuan setengah bijak, berhati-hatilah. Ketua-ketua, Kinmu, permusuhan apa yang sebenarnya kamu miliki dengannya? Sehingga kamu harus memaksanya ke jalan buntu. Apakah kamu memberitahuku bagaimana melakukan pekerjaanku? Saya tidak berani. Bawahan Anda hanya bertindak sesuai dengan lingkup tugas mereka. Sungguh menjalankan tugas. Kamu menargetkan seorang sarjana pemula yang bahkan belum masuk akademi. Apakah ini benar-benar penegakan hukum yang tidak memihak? Atau kamu memiliki motif tersembunyi? Tunggu sampai ujian selesai, dan jelaskan sendiri kepada kepala sekolah. Baikmu sangat bagus. Aku sangat puas. Dalam hatiku, kamu sudah lulus seleksi suci ini. Terima kasih, setengah sai. Jangan berterima kasih terlalu cepat. Aku masih punya satu pertanyaan lagi. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan membuat pengecualian dan membawamu masuk ke Paviliun Harta Karun Sastra untuk memilih harta karun sastra. Jika kamu tidak bisa menjawabnya, hukumannya tetap berlaku. Bisakah kamu melanjutkan? Paviliun Harta Karun Sastra. Itu adalah milik akademi. Tempat terbuka untuk siswa. Di alam juren dan di atasnya. Jika seseorang bisa mendapatkan harta karun sastra, tidak hanya bisa mempercepat laju kultivasi, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan tempur. Di mana ada jalan, aku akan pergi bahkan jika menghadapi jutaan. Mohon, setengah sage, berikan pertanyaannya. Dengarkan baik-baik. Orang bijak pernah berkata, pengetahuan dan tindakan harus bersatu. Apakah pengetahuan lebih penting? Atau tindakan lebih penting? Bagaimana pengetahuan dan tindakan bersatu? Apa? Itukah aliran pikiran Wang Yanmin? Melihat di seluruh Akademi Jixia, mungkin hanya orang ini di hadapan kita mengolah jalan ini. Pertanyaan ini membingungkan banyak setengah bijak, dan bahkan sub bijak. Kinmu hanyalah seorang sarjana awal. Bagaimana mungkin dia bisa menjawabnya? Sepertinya harapan sang bijak terhadap Kinmu sangat tinggi. Kinmu, bisakah kamu menjawab pertanyaan dari aliran pikiran ini? Ya, tidak masalah. Sage, saksikanlah. Pengetahuan adalah permulaan tindakan. Tindakan adalah penyelesaian pengetahuan. Setelah memahami apa yang perlu dilakukan, seseorang harus berusaha untuk mempraktikkannya. Bagus. Lalu bagaimana seseorang bisa yakin bahwa apa yang dilakukannya itu benar? Pikiran pengetahuan bawaan saling terhubung di dalam hati. Pikiran manusia sangat spiritual. Segala sesuatu terkandung dalam pikiranku. Pikiranku adalah The film prinsip. was translated Memperluas and pengetahuan narrated bawaan. by M.
kesatuan pengetahuan dan tindakan. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Sifatku mandiri, tidak bergantung pada hal-hal eksternal. Pikiran ini cerah. Apalagi yang perlu dikatakan? Sub bijak. Orang ini sebenarnya berhasil menembus alam sub bijak. Hanya dengan beberapa kata, alam setengah bijak. Bakat Kinmu ini benar-benar mengerikan. Menyebabkan setengah bijak menembus alam mereka. Kinmu ini. Siapa sebenarnya dia? Kinmu, kamu benar-benar orang yang menyebabkan. Bintang Wenku bergerak 7 kali. Orang yang ditakdirkan. Aku benar-benar tidak menyangka. Alamku, yang telah stagnan selama ribuan tahun, tanpa diduga. Karena seorang sarjana anak pemul, aku menembus. Kinmu, apakah kamu bersedia menjadikanku gurumu? Aku akan secara pribadi membimbing kultivasimu. Saya katakan, saudaramu Dali. Dia adalah murid yang sudah saya atur. Jangan bilang kau pikir. Menembus ke sub bijak. Berarti kau bisa menguasai saya? Salam, Kepala Akademi. Salam, Kepala Akademi. Kakak senior, Kinmu adalah murid yang sudah kamu atur sebelumnya? Tidak heran bakatnya begitu tinggi. Selamat, kakak senior. Akademi Jixia kita punya harapan sekarang. Ken, kau bocah. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Murid Kinmu menyapa guru. Masalahmu, saya sudah mendengarnya. Bukankah itu hanya sekadar tanah suci kekosongan agung? Kali ini, saya akan membiarkan mereka melihat keteniusan provinsi timur kita. Mulai sekarang, kau akan bersamaku, gurumu, untuk memahami Analek. Tunggu, kakak senior. Sejak Analek muncul ribuan tahun yang lalu, hanya beberapa orang yang menjelaskan sedikit demi sedikit. Sebagian besar yang mempraktikkan jalur Konfusianisme telah mengalami penyimpangan kultivasi karenanya. Membiarkan Kinmu berpartisipasi dalam ini terlalu berisiko. Benar sekali, Kepala Akademi. Kitab Analeks Agung dan mendalam. Terlalu mendalam. Saat menafsirkannya, seseorang juga perlu mempelajari karakter yang belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan kultivator Konfusian di 3 alam atas tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Apalagi seseorang di alam Tongxiang. Kinmu, mohon, Kepala Akademi, pertimbangkan kembali. Menurut pendapatku, biarkan dia belajar denganku. Kau tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ini, saya juga memahami sebuah frasa. Semangat walau ribuan lawan, aku maju terus. Jalan pintas selalu berisiko. Dengan bakatnya saat ini, jika dia ingin berpartisipasi dalam peran 2 akademi yang akan datang, dia harus mengambil jalan yang tidak konvensional. Jika buku ini benar-benar seperti yang kuingat, ditulis oleh orang itu, maka jalan berisiko ini, bagiku, bukankah itu jalan yang lebar dan mulus? Guru, muridmu memiliki permintaan yang kurang ajar. Bicaralah. Mohon, guru, di tempat. Izinkan aku melihat Analek. Tidak, Kinmu, aku tahu apa yang kau pikirkan. Hari itu, Yuan Hao menyegel istana sastramu, menggunakan kata-kata sejati dari Analeks. Tapi kultivasinya sudah hampir 1000 tahun. Kau tidak perlu mempedulikannya. Aku tahu apa yang kulakukan. Kepala Akademi, Anda terlalu impulsif. Bagaimana jika Kinmu melakukan kesalahan saat memahami? Maka, kompetisi 2 akademi sebulan dari sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Kinmu, gurumu sudah memasukkan Analek ke dalam pengetahuanmu. Kau harus berhati-hati. Seperti yang kuduga. Yang disebut karakter yang belum pernah muncul sebelumnya, itu hanya karakter Tiongkok. Luar biasa. Sungguh, jika surga tidak melahirkan Xiongni, zaman akan seperti malam yang panjang. Dia benar-benar melakukannya. ini adalah fenomena saat memahami Analek. Saudara muda, pernahkah kau berpikir tentang menafsirkan Analek? Aku tahu batas kemampuanku dibandingkan dengan para jenius The sepertimu. film was Lebih baik translated bagiku untuk and tetap membumi. narrated Aku by tahu M. menafsirkan Media. The Intellects bisa meningkatkan alam seseorang. Tapi aku tidak menyangka secepat ini. Apakah ini perbedaan antara orang biasa dan jenius? Ini adalah alam Siutai. Luka tersembunyi dari pemaksaan peningkatan alamnya sebelumnya telah sepenuhnya sembuh. Alamnya masih terus meningkat. Apakah dia akan mencoba menembus ke alam bakat terkultivasi? Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari Akademi Jixia kita, bahkan Analek pun tidak bisa menghentikannya. Alam Zyukai telah ditembus. Kinmu benar-benar menembus 2 alam berturut-turut dan menjadi bakat terkultivasi. Sungguh monster. Guru, aku tidak gagal dalam misiku. Potret ini adalah potret leluhur pendiri kita. Setelah kau memberi hormat, kau akan menjadi murid terakhir Su Chengsen. Murid Kinmu menyapa leluhur. Alah, Kuas Kian Kun membawa aura seorang bijak, melampaui tingkatan. Bagi kultivator Konfusian dan artefak sastra, ia memiliki kekuatan penekan mutlak. Kau harus menanganinya dengan hati-hati. Artefak suci mengenali seorang master. Pasti.
Perbuatan Moriko. Anak ini, berapa banyak kejutan lagi yang akan dia berikan kepada kita? Akademi Jixia kita benar-benar telah menemukan harta karun. Kuas Qian Kun, ternyata sudah mengenali seorang master. Ada apa ini? Kakak senior, mari kita kembali melapor. Tunggu, Kinmu, di gerbang gunung, kau juga melakukan ini untuk menipu prasasti suci kan? Itulah mengapa kau bisa mendapatkan pengakuan artefak suci. Aku percaya ada jenius di dunia ini. Tapi bagaimana mungkin dalam satu hari seseorang mendapatkan pengakuan artefak suci dan juga bisa mendapatkan pengakuan prasasti suci? Kau pikir kau siapa? Konfusius si bijak kon? Wang Tang, Kinwu, sudah diakui kepala akademi dan setengah bijak. Kau hanyalah seorang siswa akademi. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakannya? Kakak senior, tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Jika Anda tidak setuju, Anda bisa mempertanyakan kepala akademi. Sampaikan kekhawatiran Anda. Saya tidak punya waktu untuk membuang waktu di sini dengan Anda. Cahaya Faneng, Cahaya Faneng, aku mendesakmu untuk minum secangkir anggur. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit biru, seberapa tebal bumi kuning. Hanya melihat bulan dingin, matahari hangat, datang untuk mendidihkan kehidupan manusia. Wang Teng, kau tidak boleh menyerang sesama murid. Makan beruang membuat gemuk, makan katak membuatmu jelek. Di mana Raja Ilahi? Di mana Taiye? Orang ini Wang Tang, lahir pada festival hantu Shangyuan. Dengan basiin penuh, memiliki bakat luar biasa. Karya sastranya, semuanya diresapi dengan energi spektral yang kuat. Adik seperguruan, kau harus berhati-hati. Energi spektral. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Di timur langit ada Ruomu. Di bawahnya ada sulung memegang lilin. Akan memotong kaki nagel, mengunyah dagingnya, agar tidak bisa memanggil kembali malam. Kepala Akademi Wang Teng telah dengan jelas melarangnya. Kau tak boleh gunakan teknik mematikan pada sesama murid. Sekarang kau terang-terangan melanggar larangan akademi. Mungkinkah kau juga agen rahasia untuk Akademi Yin Yang? Apa gunanya Akademi Yin Yang? Kompetisi besar antara kedua akademi bulan depan. Aku akan membalikan 500 tahun ini. Kegagalan. Biarkan para keajaiban surgawi mereka jatuh dari anugerah. Karena itu masalahnya. Kinmu juga seorang keajaiban surgawi dari akademi kita. Mengapa kau menargetkannya? Sukinzio, mengapa aku mengincarnya? Tidakkah kau tahu? Bagaimana aku tahu? Apakah kau masih ingat? 50 tahun yang lalu pada Kisi, aku mengirimimu surat, meminta untuk bertemu denganmu di gerbang gunung. Aku menunggu sampai matahari terbit di timur, tapi tidak melihat jejakmu. Saat itu aku memutuskan bahwa aku harus berkultivasi dengan rajin untuk membuat diriku layak bagimu, keajaiban istana surgawi. Kakak senior, Anda tidak hanya tidak muncul untuk janji temu. Anda bahkan tidak membalas suratnya. Betapa kejamnya. Setiap tahun, aku menerima ribuan surat. Lagi pula, guru menginstruksikanku untuk fokus pada kultivasi. Guru yang menangani semua masalah ini. Kakak senior Wang Teng, benarkah? Pengikut Anda sangat terkesan. Tapi dalam hal ini, pasti ada kesalahpahaman. Kalian berdua silakan mengobrol. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Berhenti di situ. Apa aku mengizinkanmu pergi? Sukinzio, awalnya aku mengira kau dingin dan menyendiri. Dengan sifat yang mulia, tak disangka, setelah bersamanya, kau tidak berbeda dari wanita biasa. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa aku, Wang Teng, adalah pasangan sejatimu. Kakak senior Wang Teng, Anda, seorang pria terhormat, namun terperangkap oleh perasaan sentimental. Bagaimana dengan cita-cita Anda? Diam, kau, seorang pemenang hidup sepertimu. Bagaimana mungkin kau memahami perjalananku? Jadi apa, kalau artefak suci mengenali masternya? Aku satu ranah lebih tinggi darimu. Memanggil bintang, memanggil hantu, berpesta persembahan. Saat roh gunung makar, orang-orang merasa dingin menusuk tulang. Hari ini, aku akan menggunakan kuas Qian Kun ini untuk membangunkanmu. Adik seperguruan, kau tidak boleh. Kuas Qian Kun ini, sebagai item suci tingkat super, menggunakannya membutuhkan sejumlah besar kisastra. Ranahmu tidak stabil. Kau tidak bisa mengendalikannya. Kuas Qian Kun di tanganmu. Hanya bisa mengerahkan 1/10 atau 2/10 kekuatannya. Itu ada di tanganmu. Benar-benar artefak ilahi yang berdebu. Wang Teng, berhenti. Senior, jangan ikut campur. Ini adalah duel antara kami para pria. Kinmu, kamu ternyata punya nyali juga. Jika kamu berani meninggalkan kuas dan mengakui kekalahan kepadaku di depan semua orang, aku akan berhenti di sini saja. Bagaimana? Jika itu kamu, apakah kamu akan setuju? Tentu saja, aku tidak akan rela. Sama juga. Karena itu masalahnya. Kalau begitu biarkan aku menunjukkan kepadamu kartu trufku untuk kompetisi Akbar 2 Akademi. Ibu kota Giok Putih Surgawi, 12 menara dan 5 kota. Lentera hantu berkedip-kedip, mengumpulkan darah hijau. Kuburan liar sepe, pohon poplar putih, melolong. Para dewa mengelus mahkotaku, mengikat rambutku dan menerima keabadian. Itu karena aku terlalu kompetitif dan mengabaikan keselamatan sesama muridku. Mohon terima hormatku. Kakak senior Wang Teng. Adik seperguruan Kie, terlepas dari karakter dan watak, atau kemampuan, kalian semua lebih unggul dariku.
Aku benar-benar yakin dengan kekalahanku. Kakak senior Wang Teng, kamu terlalu rendah hati. Puisi jalur hantumu sangat mendalam dan tak terduga. Mereka memberiku inspirasi besar. Mulai sekarang, mari kita belajar bersama. Ada apa ini? Salam, Kepala Akademi. Kau bocah kecil. Saya menyuruhmu mengambil harta karun sastra. Bagaimana kau bisa membuat keributan sebesar ini? Baru saja, ketika artefak suci mengenali tuannya, itu mengguncang pavilion harta karun sastra dan mengejutkan guru. Jadi begitu. Kompetisi Akbar 2 Academy. Kedua belah pihak mengirim 2 orang untuk berkompetisi. Awalnya untuk sesi ini, akademi kita mengirim Wang Teng dan King Zhu untuk mewakili kita dalam kompetisi. Tapi, Kepala Akademi, adik seperguruan Qin Yao melampauiku dalam segala aspek. Mengapa tidak memberinya tempat itu? Aku tidak keberatan. bagus, rendah hati dan penuh perhatian, sederhana dan berpikiran terbuka. Sungguh layak menjadi murid akademi Jixia kita. Kami akan mengingat ajaran Kepala Akademi. Sarjana ini bisa diajar. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Kalian berdua, ikut aku. Ada hal penting yang ingin kubicarakan dengan kalian. Ya guru. Guru, Murid. Mata-mata dari Akademi Jixia barusan mengirimkan berita. Kinmu mendapatkan artefak suci Qian Kun. Mendapatkan pengakuan kuas Qian Kun. apa? Tapi dalam sebulan. Apakah kompetisi 2 akademi? Jadi aku ingin kalian memimpin tim ke Akademi Jixia. Saat mereka tidak siap, bantu dia dilenyapkan. Bakat-bakat dari Benua Timur, jika tidak dalam genggamanku. The film was Tidak ada gunanya translated ada. and narrated by M. Racun ini Media. untukmu, untuk kebutuhan yang tak terduga. Suking Zio, hari itu kamu lancang. Berada satu alam lebih tinggi untuk mempermalukanku. Ketika kamu jatuh ke tanganku, aku akan memberimu tahu apa itu kekejaman. Guru, kompetisi 2 akademi. Standar apa yang digunakan akademi untuk memilih murid? Kompetisi 2 Academy, kedua belah pihak harus mengirimkan murid berkultivasi di bawah 100 tahun boleh ikut. Awalnya, aku khawatir tentang bakat Wang Teng. Tapi sekarang dengan kalian berdua berpartisipasi, aku jauh lebih lega. Aku menantikan melihat si tua bodoh Donghua itu. Ekspresi keketuaan itu. Guru, lalu, apakah kamu tahu kandidat yang dikirim oleh Akademi Yin Yang? Itu pasti muridnya. Murid terakhir, Han Feng. Dan yang lainnya. Seharusnya Seng Ru Chen itu. Dia, Kau mengenalnya. Guru, Xiang Ruoqin dan adik murid. Keduanya berasal dari Akademi Balu. Keduanya memiliki dendam karena mencuri puisi dan melukai nyawa. Ada hal seperti itu, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Cepatlah datang ke akademi kita, berkultivasi dalam pengasingan, menjadi juren sebelum kompetisi. Dengan begitu peluangmu untuk menang melawan mereka akan lebih tinggi. ya, guru, tenang saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Kau botak, ingat, sebelum kau menjadi juren itu, sama sekali dengan sentuh, puas Qian Kun itu lagi. Ya, murid mengerti. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu membayar. Kepala Akademi. Cepat bawa Kimmu dan pergi. Ya, Kepala Akademi. Adik seperguruan. Ikutlah denganku. Hen, awasi dia baik-baik. Sebelum dia menjadi juren, sama sekali dengan sentuh kuas Qian Kun itu lagi. Adik murid, Tanah Suci Akademi Jixia kami. Awalnya adalah tempat di mana kisah sastra langit dan bumi berkumpul. Akademi menggunakan prinsip-prinsip agung para bijak untuk menyegelnya. Laju aliran waktu di dalamnya 100 kali lebih lambat dari kenyataan. Selama kau belajar dengan tekun, waktu 1 bulan. Bagaikan 7 tahun belajar dengan tekun. Tanah Suci Akademi, ternyata begitu ajaib. Memang, 1 tahun untuk murid biasa. Hanya bisa memasuki Tanah Suci sekali. Dan setiap kali, tidak boleh melebihi 1 hari di alam fana. Kalau begitu, aku mendapat keuntungan dari kebaikan guru. Itu wajar. Adik seperguruan, ada apa? Ada apa, adik seperguruan? Kakak senior, hati-hati, ada niat membunuh. Keluar. Keahlianmu belum sempurna. Kamu sudah ditemukan oleh kami. Kamu. Han Feng, apa yang ingin kau lakukan? Suking Zui, aku berkata, penghinaan hari itu pasti akan terbalaskan di masa depan. Hari ini aku datang untuk membalas dendam. Kompetisi besar sudah dekat. Kau tidak mencari cara untuk menerobos. Namun kau datang ke Akademi Jixiaku mencari balas dendam? Suking Zio, setelah kamu maju ke alam manusia terpilih, kamu jadi begitu sombong? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang bangsawan tidak berdiri di bawah tembok yang runtun? Tidak, kakak senior, cepat pergi. Itu racun. Itu benar. Siapa bilang kamu harus menembus alam untuk membalas dendam? Membuatmu jatuh alam. Sama saja. Benar-benar tercela. Menggunakan segala cara, apakah itu prinsip Akademi Yin Yangmu? Apakah kamu masih ingat apa yang kukatakan? Kekuatanlah yang menentukan dominasi. Sang bijak adalah yang tertinggi. Terimalah kematian dengan patuh. Hidup di pegunungan tak terhitung tahun. Memandang awan adalah keabadian. Adik seperguruan, aku merasa sedikit aneh. Kakak senior, cepat sadar. Han Feng ingin membunuh kita. Jauh di atas gunung yang dingin, jalan batu miring.
Di mana jauh di antara awan putih, ada rumah-rumah. Hentikan kereta, duduk kagumi hutan mapel yang terlambat, daun-daunnya yang membeku lebih merah dari bunga Februari. Adik seperguruan, cepat pergi. Aku akan menjaga bagian belakang. Di depan adalah tanah suci akademi kita. Begitu kita sampai di sana, secara alami akan ada senior dari akademi untuk menyelamatkan kita. Kakak senior, bisakah kita berhasil? Adik seperguruan Kie memang yang paling cerdas. Setidaknya dia tahu untuk tidak berpegang pada harapan yang tidak realistis. Han Feng, targetmu adalah aku. Cepat berikan penawar racun pada kakak seniorku. Aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu padaku. Kinmu, aku tidak takut memberitahumu. Racun ini disebut San Gulbu Shanjian. Mereka yang keracunan. Paling baik, jatuh alam dan harus berkultivasi ulang. Paling buruk, jiwa mereka hancur. Dan tidak ada penawarnya. Apa? Mereka yang menyinggung martabat Akademi Yin Yangku, pasti akan mati tanpa ampun. Apa yang kamu tertawakan? Kamu baru saja memberitahu kakak seniormu bahwa seorang pria terhormat tidak berdiri di bawah tembok yang runtuh. Tapi apakah kamu juga lupa untuk tidak mengejar musuh yang terpojok? Aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu, musuh yang terpojok ini, lakukan. Tidak ada trik. Hanya pertarungan sampai mati. Sungguh lelucon. Alamku saat ini jauh melampaui alammu. Pertarungan sampai mati yang kamu sebutkan adalah perjuangan sekarat. Apakah kamu lupa? Aku pernah menyusun 3 ayat pemecah alam tingkat ke-7 berturut-turut. Masih ingin menggunakan trik yang sama lagi? Tidakkah kamu takut dikuras habis oleh Kuas Kian Kun? Aku hanya sangat pandai menembus alam dalam pertempuran. Adik seperguruan, guru menginstruksikan, ranahmu tidak stabil sekarang. Kamu tidak boleh menggunakan kuas Kian Kun. Kakak senior, aku tahu apa yang kulakukan. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Maaf. Lain kali, cari seorang guru. Jangan mencari yang keras kepala sepertiku lagi. Harta sastra kembali ke hati. Adik seperguruan, sekarang biaya kamu menggunakan artefak Sage sudah dikurangi hingga minimum oleh Film kuas was Kian Kun itu translated sendiri. and Aku memikirkan narrated sebuah by baris, Media. sebuah kalimat yang sangat cocok untuk saat ini. Meskipun itu bukan puisi maupun syair, tapi kamu pasti akan menyukainya. Sekarang, langit dan bumi adalah tungku. Segala sesuatu adalah tembaga. Yin dan yang adalah arang. Penciptaan adalah pengrajin. Adik seperguruan. Istana sastra adik seperguruan hancur. Untungnya, masih ada denyut nadi. Tidak, begitu istana sastra dibuka. Itu adalah gerbang vital tubuh. Sekarang istana sastra hancur lebur. Adik seperguruan seharusnya sudah mati. Kamu melakukan ini. Konsumsi energi spiritual yang berlebihan. Memasuki hibernasi diri. Aku sudah diracuni olehnya. Sekarang, aku hanya bisa menggunakan metode itu. Jika aku harus menyinggung seseorang. Untuk menyelamatkanmu. Kakak senior. Tentang masalah hari ini. Kamu tidak diizinkan membicarakannya. Kakak senior, tenang saja. Aku, Kinmu, sama sekali tidak akan membicarakan masalah hari ini. Aku bersumpah. Aku percaya padamu. Tempat itu adalah tanah suci akademi. Aku harus kembali dan melapor kepada guru. Apa yang terjadi hari ini? Aku tidak akan mengantarmu. Alam manusia yang direkomendasikan. Kakak Cheng Xiang, lama tidak bertemu. Ayah, kenapa ayah di sini? Aku datang menemuimu. Kakak Su, mengapa kau terburu-buru datang dari Provinsi Tengah?
Ada sesuatu yang mendesak di rumah. Aku harus membawa Kim Zue kembali untuk perjalanan. Aku takut kecepatan pesannya akan terlalu lambat. Jadi aku datang sendiri. Tidak, ayah. Hari ini adalah kompetisi akbar antara dua akademi. Aku adalah salah satu perwakilan. Saat ini, aku pasti tidak bisa pergi. Bukankah masih ada satu orang lagi? Kakak Su, apakah masalah di rumah sangat mendesak? Semakin cepat semakin baik. Kakak Su, bagaimana kalau begini? Untuk berjaga-jaga, setelah kompetisi akbar dimulai, muridku yang lain, Kinmu memasuki medan peran, kau bisa membawa King Zul kembali, BAG Ayam Aina. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu sebentar. Ayah, ada apa sebenarnya? Tentu saja itu hal yang baik. Nanti saja ku beritahu. Ayo pergi. Kakak Chen Shen, lama tidak bertemu. Apakah kau siap? The Untuk film kalah was dari Akademi translated Yanku. and Lagi. narrated Kepala by Akademi Media. Donghua, bagimu untuk mengatakan itu, bukankah sedikit terlalu dini? Terlalu dini. Apa yang terlalu dini? Kau sudah kalah selama 500 tahun. Mungkinkah ada keajaiban tahun ini? Kakak Donghua hari ini. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita tunggu dan lihat. Hari ini, Akademi Diksiaku pasti akan memberimu kejutan yang sangat besar. Kakak Cheng Shen, kau tidak sedang membicarakan Kinmu kan? Bakat anak itu sangat mencengangkan. Tapi apakah dia bisa datang hari ini? Masih belum pasti. Apa katamu? Apa yang kamu lakukan pada Kinmu? Aku dengar bahwa Provinsi Timur belum terlalu damai akhir-akhir ini. Orang-orang sering menghilang. Aku hanya memperingatkanmu. Kau bajingan tua. Biasanya, kau membuat masalah untuk Akademi Diksiaku dan itu satu hal. Tapi karena kau akan menargetkan seorang murid yang baru saja mendaftar, sedikit lebih dari sebulan yang lalu, kau benar-benar tidak ingin wajah lamamu itu lagi. Baiklah, kompetisi akbar sudah dekat. Aku tidak akan membahas rumor dan gosip itu. Murid, masuklah ke arena. Ya. Perwakilan Akademi Jixia, cepat keluar dan bertarung. Kakak Cheng Shen, menurut peraturan, dalam waktu satu batang dupa terbakar, jika tidak ada yang menerima tantangan, mereka akan langsung dinyatakan kalah. Kinmu tidak ada di sini. Bukankah masih ada Su King Zul? Ada apa? Apakah kamu takut sekarang? Siapa bilang Akademi Jixia kami takut? Guru, murid ini terlambat. Aku memohon ampunan guru. Syukurlah kamu kembali. Syukurlah kamu kembali. Kepala Akademi, Kinmu memang baik-baik saja. Baru saja, siapa yang kudengar berkata bahwa Benua Timur baru-baru ini belum damai. Akademi Jixia kami, dalam radius 100 li. Orang-orang tidak memungut barang hilang di jalan. Itu adalah pemandangan damai dan harmonis. Memang sangat damai. Tapi ada beberapa orang dengan motif tersembunyi. Dan mereka sangat licik. Dia tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Apakah kamu benar-benar tidak menemui kecelakaan apapun? Memang ada satu hal. Namun, itu hanya beberapa anjing liar yang sudah kutangani. Kinmu, di mana muridku Han Feng? Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Dasar bajingan tua. Di depanku, mengancam muridku. Apa kamu benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Jadi kamu sudah tahu selama ini. Memangnya kenapa kalau aku tahu? Murid, terserah padamu. Ya. Xiang Ru Cheng, lama tidak bertemu. Kinmu, terakhir kali kau melarikan diri. Kali ini, yakinlah, aku akan memastikan kau mati dengan mengenaskan. Xiang Ru Cheng, cukup omong kosong. Ayo, Tunggu, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kinmu, 2 kompetisi besar 2 istana sebelumnya. Semuanya adalah kontes puisi. Tidak terlalu menarik. Hari ini, bagaimana kalau kita mengubah metode kompetisi? Kamu bicara, aku akan mendengarkan. Menurut penyelidikan Akademi Yin yang kami, selama ribuan tahun di benua timur, tidak ada orang bijak yang muncul. Ini semua karena pendidikan dasar tertinggal. Saat ini, pendidikan dasar anak-anak telah jauh tertinggal dari laju perkembangan. Bagaimana kalau kita berkompetisi menggunakan esai dasar? Esai dasar belaka, tidak layak ditakuti. Aku terima. Tidak, ada triknya. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Akademi Yin yang mereka mulai meneliti pendidikan dasar. Mereka pasti telah membuat terobosan baru. Ini di sini adalah jebakan yang mereka pasang. Menilai hati seorang bangsawan dengan pikiran seorang penjahat. Pendidikan untuk semua. Ini adalah prinsip agung Konfusianisme. Su Tingsen, apakah kamu berniat memberontak? Kamu. Guru benar. Meskipun aku, Shang Ruoqing, tidak berbakat, aku bersedia berkontribusi
Untuk benua timurku, tidak seperti beberapa orang yang hanya bisa menulis beberapa puisi yang tidak istimewa, tidak berbeda dari sampah. Esai dasar, berani bersaing denganku dalam hal ini, benar-benar memamerkan kapak di hadapan Guan Gong. Semuanya, tenanglah, muridmu yakin bisa mengalahkannya. Kakak Tengshin, muridmu sudah setuju. Mengapa menghentikannya? Dasar bajingan tua. Benar-benar tersela dan tidak tahu malu. Murid, kompetisi kali ini, lakukan saja yang terbaik. Menang atau kalah tidak lagi penting. Gurumu tidak akan menyalahkanmu. Kinmu, kali ini aku akan membuatmu kehilangan muka sepenuhnya dan menjadi terkenal buruk selamanya. Silakan coba saja. Waktu habis. Esai yang ditulis oleh Zhang Ruchen memiliki tema yang mendalam, mewujudkan 5 nilai utama. Kebajikan, kebenaran, sopan, bijak, dan percaya. Membacanya membawa kejernihan sesaat pada pikiran. Esai ini luar biasa. Meskipun esai ini tidak sebagus para bijak kuno, kekuatannya terletak pada mengikuti perkembangan zaman. Hanya saja, mungkinkah Zhang Ruchen ini benar-benar memiliki bakat sastra seperti itu? Bajingan tua. Jadi kamu punya rencana licin selama ini. Artikel ini jelas. Bukan ditulis oleh Zhang Ruchen, Kakak Tengshin. Artikel ini ditulis sendiri oleh muridku. Bagaimana mungkin itu palsu? Mungkin, dia menyiapkannya di muka. King Zue, jangan tidak sopan. Setengah bijaksu. Senang bertemu denganmu. Ayah, Jangan keras kepala. Kakak Cheng Sheng, sesuai perjanjian kita, aku akan membawa King Zue kembali sekarang. ayah, aku tidak akan pergi. Kakak Su, kedua akademi sedang mengadakan kompetisi akbal. Jadi aku tidak akan mengantarmu secara pribadi. Ayo pergi. Ayah, Akademi Dixiamu, jenius terkuat Su King Zue telah pergi. Mari kita lihat bagaimana kamu menang. Guru, artikel ini. Kakak senior Ruchen, mengapa mereka begitu terkejut? Mungkinkah artikel yang ditulis Kinmu lebih baik dari milikmu? Sama sekali tidak mungkin. Artikelku ini adalah milik Akademi Yin Yang, upaya kolektif semua tetua, dan kemudian oleh guru, disempurnakan. Pasti kakak senior Ruchen, dengan karyamu yang brilian mendahului. Sehingga dalam perbandingan, mereka sulit berbicara. Itulah mengapa mereka menggunakan taktik rendahan ini. Benar, itu tepat sekali. Setelah kedua tetua selesai membaca, kalian akan tahu apa artinya selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan gunung di atas gunung. Sangat percaya diri. Jika kau punya nyali, di depan semua orang, bacakan. Mengapa tidak? Aku tidak hanya berani membacanya di depan semua orang. Aku juga ingin semua orang di seluruh benua timur mendengar puisiku. Guru, bolehkah aku minta guru siapkan formasi suara 1000 min untuk membantuku? Kinmu, tahu seberapa besar karma menyalurkan suara ke seluruh benua? Betapa besar karma yang terlibat? Bahkan jika satu orang menentang, jalanmu untuk menjadi seorang bijak akan hancur di langkah terakhir. Apakah sampah seperti ini pantas menjadi seorang bijak? Kakak Tengshin, mari kita bertaruh pada artikel ini. Jika orang-orang benua timur ini menyetujui, dia akan menjadi sarjana agung di masa depan. Situasi sudah sampai pada titik ini. Kita hanya bisa mencobanya. Sebagai seorang guru, keberanianku tidak boleh lebih kecil dari muridku kan? Terima kasih, guru, karena telah memungkinkan ini. Jangan mempermalukan gurumu. Sampah tak berotak, tidak peduli seberapa bagus bakatnya. Bukankah dia tetap jatuh ke dalamnya? Artikel yang kutulis disebut klasik 3 karakter. Secara historis, hanya karya yang dihormati sebagai klasik disebut Jing. Beraninya dia. Dia berani. Bahkan berani sembunyikan kakak senior Han Fen. Guru adalah seorang subbijak setengah langkat. Menari. Murid jeniusmu ini benar-benar sejalan denganmu. Murid, kamu lanjutkan membaca punyamu. Pada awal kehidupan manusia, sifat dasarnya baik, sifat-sifatnya serupa, kebiasaan membuatnya berbeda. The film was translated and narrated by M Media. Astaga, anomali suara guntur genderan langit. Ini, bagaimana ini mungkin? Jika tidak diajarkan, sifat berubah. Cara mengajar adalah menghargai fokus.
Karena ini adalah resonansi antara langit dan bumi. Mungkinkah artikel Kinmu telah diakui oleh prinsip-prinsip Konfusianisme? Bagus, seperti yang diharapkan dari muridku. Aku tidak salah menilaimu. Mengamati fenomena langit ini, artikel ini setidaknya peringkat ketiga. Kakak Donghua, aku menyerah. Jangan sombong terlalu cepat. Artikel peringkat ketiga telah menarik penilaian jalur surgawi. Kita masih tidak tahu apakah muridmu bisa menahannya. Sialan. Monster ini, selain bakatnya dalam puisi, bahkan esai pengantar pun sangat mahir. Mengapa? Mungkinkah dia seorang bijak yang bereinkarnasi? Kakak Ruchen, jangan marah. Penilaian jalur surgawi, bahkan kepala Akademi Donghua, harus menghadapinya dengan hati-hati. Kinmu ini, paling-paling adalah kultivator alam tiga tengah. Dia pasti tidak akan bisa melewatinya. Adik junior benar. Dia hanya seorang pria rekomendasi kecil. Jika di bawah penilaian jalur surgawi, dia pasti akan menjadi abu dan lenyap. Dahulu, ibu mencils, memilih lingkungan. Jika putranya tidak belajar, dia memotong sekoci tenun. Seperti yang diharapkan dari anak ajaib yang menaklukkan artefak suci. Sayang sekali kebajikanmu tidak sesuai dengan posisimu. Di bawah tekanan langit dan bumi, kau tidak akan bisa membacanya. Yang menempuh 100 li, menganggap 90 sebagai setengah. Itu mungkin membicarakanmu, muridku yang baik. Kau harus bertahan. Begitu artikel ini selesai, kau akan terkenal di seluruh dunia. Jika manusia tidak belajar, mereka lebih rendah dari benda. Saat muda, belajar dengan rajin. Saat dewasa, raih kesuksesan. Kepala Akademi, apa yang terjadi? Inilah kekuatan pencerahan. Ini adalah banyak rakyat jelata. Umpan balik setelah mendengarkan. Manusia bisa menaklukkan alam. Artikel ini selesai. JT itu berarti, kita memenangkan kompetisi besar antara kedua akademi. 500 tahun. Genap 500 tahun. Penindas ancestral yang menggantung di atas Akademi Jixia akhirnya membersihkan awan dan menyingkapkan langit cerah. Ketekunan ada manfaatnya. Bermain tidak ada manfaatnya. Berhati-hatilah. Harus berusaha keras. Penguasa langit menganugerahkan dekrit. Artikel ini bukan peringkat ketiga, ini peringkat kedua. Aku juga harus berterima kasih kepada kakak Donghua untuk ini. Jika bukan karena Akademi Yin Yanmu mengubah sementara aturan kompetisi akbar, aku masih tidak akan tahu muridku yang baik ini, bakat pendidikan klasik ini, bahkan lebih baik dari puisi dan prosa. Xiang Ruchen, kompetisinya sudah selesai. Kamu kalah. Penipu yang menipu dunia dan mencuri ketenaran. Esai ini sama sekali tidak ditulis olehmu. Klasik tiga karakter ini memang berasal dari Huaxia. Tapi bagaimana Xiang Ruchen tahu? Mungkinkah dia mengujiku? Jiang Ruchen, memfitnah murid Akademi Jixiaku tanpa dasar. Apakah kau tahu konsekuensinya? Tuan, Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengancammu. Sampaikan kecurigaanmu. saya pernah di Akademi Bailu melihat esai ini. Sarjana hebat yang mana? Siapa namanya? Saya hanya bertemu dengannya sebentar. Kemudian, saya kehilangan jejaknya. Namun, esai ini jelas bukan ditulis oleh Kinmu. Adik perempuan, saya bisa bersaksi untuk saya. Kakak senior Ruchen benar. Aku di Akademi Bailu. Perpustakaan melihat buku ini. Kakak Donghua, kau terlalu ingin mengalahkan Akademi Jixia kami. Menggunakan trik kotor, bahkan yang paling dasar, prinsip di dunia ini. Ada dewa tiga kaki di atas The film kepalamu. was translated and narrated by Murid, M Media. kali ini Akademi Jixia kita berhasil memenangkan kompetisi akbar ini. Dan kau memainkan peran penting. Katakan padaku, bagaimana kau ingin aku menghadiahimu? Guru, di mana kakak senior King Sul? Ini bukan tempat yang cocok untuk membahas itu. Mari kita bicarakan saat kita kembali. Donghua, kau dibutakan oleh keserakahan dan nafsu. Memainkan permainan kekuasaan, kau tidak lagi pemimpin yang berkualitas untuk akademi. Aku harap setelah kau kembali, kau akan benar-benar memperbaiki perilakumu. Pilih penerus yang layak, dan kita akan bertemu lagi di kompetisi akbar berikutnya. Ayo pergi, murid. Kinmu, Kinmu. Aku khawatir, aku tidak bisa menunggumu. Kakak senior. Tunggu aku. Apa yang kau lakukan? Astaga, tiba-tiba saja hujan. Guru. Kakak senior bertunangan dengan siapa? Tentu saja, itu putra suci. Yuan Hao dari Tanah Suci Taizu Agung. Dia. Ada yang tidak beres, guru. Apa latar belakang keluarga kakak senior? Kau menyadari ada yang tidak beres. Ya, Kakak seniormu berasal dari klan terkemuka di Binwa Tengah. Kepala keluarga Su, Putri Suwode. Ketika kepala keluarga Su ini masih muda, dengan esai berjudul Musim Semi Bunga Persi, ia memahami hukum ruang waktu.
Warisan ini kini telah diwariskan kepada putrinya, Su Qingzu. Jadi lupakan saja ide itu. Aliansi pernikahan. Kau menebatnya dengan benar, astaga. Tanah suci Taizu Agung. Kekuatannya telah memudar sekarang. Tapi, ia selalu menyandang gelar kekuatan teratas di benua tengah. Aliansi kuat antara klan-klan terkemuka ini adalah kejadian umum. Lupakan saja ide itu, nak. Guru, aku sudah memikirkan hadiah apa yang kuinginkan. Apa kau ingin aku pergi melamar pernikahan bersamamu? Astaga. Aku bahkan tidak bisa menipumu dengan ini. Dasar bocah nakal. Apa kau membuat masalah lagi untukku? TIDAK, Guru. Muridmu dan kakak senior saling mencintai dengan dalam. Guru tidak mungkin melihatnya mendekat dengan orang lain. Namun, aku tetap meminta guru untuk memberikan restu kepada kami. Dasar kau, jiwamu sudah terpikat oleh kakak seniormu. Bahkan, jika aku tidak setuju, bukankah kau tetap akan diam-diam menyelinap turun gunung untuk menemunya? Sungguh, anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Kau benar-benar berani bersaing dengan putra suci tanah suci Taizu Agung untuk seorang wanita. Tapi aku, gurumu, sangat menyukainya. Kau memiliki sikap yang kumiliki dulu. Terima kasih, guru terhormat. Bangun. Jangan berterima kasih padaku dulu. Jika kau ingin mendapatkan persetujuan Zuodi, kau setidaknya harus maju ke alam ketiga. Kau harus siap menanggung kesulitan. Apa kau berani kembali ke tanah suci dan berkultivasi dalam pengasingan? Tentu saja, tidak ada keberatan. Bagus. Kalau begitu cepatlah pergi. Ketika hari lamaran pernikahan tiba, aku, gurumu, akan membiarkanmu keluar dari pengasingan. Terima kasih, guru. Ayo pergi. Xiao Hao, tahukah kamu mengapa aku, gurumu, menyuruhmu membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Su? Garis keturunan khusus, kultivasi ganda dengan mereka, pasti akan menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. Dan maju dengan pesat, kamu sudah seorang setengah langkah sebijak. Apakah kamu bisa menembus? Tergantung pada saat ini. Guru, yakinlah. Aku pasti tidak akan gagal. Entah itu Suwodi atau Su Qingzu. The film was Aku akan membawa translated mereka and ke dalam naungan narrated tanah by suci. M-Media. Bagus. Kamu memang pantas menjadi putra suci tanah suci. Kakak Su. Pagi-pagi sekali ini, muridku dan aku datang mengganggumu. Mohon jangan tersinggung. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Sakret Raja Suci Su adalah kekuatan teratas di benua tengah. Tuan Suci Tanah Suci dan juga seorang subseki puncak mendapat kehormatan mengunjungi keluarga Su saya hari ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi keluarga Su saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengganggu kami? Kakak Su begitu lugas. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Ini adalah putra suci Tanah Suciku dan juga kebanggaan Tanah Suciku. Memang pantas menjadi murid terhormat Raja Suci. Baik dari segi bakat maupun penampilan. Semuanya adalah yang terbaik di Provinsi Tengah. Sungguh, muda dan menjanjikan. Karena keluarga Su sangat menghargai Yuan Hao. Tidak ada hari yang lebih baik dari hari ini. Biarkan Yuan Hao hari ini menikahi putri kesayanganmu. Di wilayah Provinsi Tengah, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan tanah suci Taizu tertinggi milikku. Dan lebih cocok untuk persyaratan menantu keluarga Su. Holy Raja Su Qingzu berbicara dengan masuk akal. Namun, mengenai pernikahan, saya perlu menanyakan pendapat putri saya. Ayah, Qingzue, apakah kamu bersedia menikah dengan putra suci Yuan Hao dari tanah suci Taizu tertinggi? ayah, aku tidak rela. Omong kosong. Ketua Sekte Su. Ketua Sekte Su, tidak apa-apa. Nona Qingzu dan aku pernah bertemu sekali sebelumnya. Aku mungkin telah meninggalkan sedikit kesan buruk padanya. Namun, itu tidak masalah. Di masa depan, kita akan rukun. Aku yakin Nona Qingzu pasti akan menyetujui pernikahan ini. Itu masuk akal. Ayah, pernikahan ini, aku tidak akan menyetujuinya apapun yang terjadi. Karena hatiku sudah menjadi milik seseorang. Hatimu milik orang lain? Siapa dia? Putriku sedang mengalami cinta pertama. Bodoh dan naif. Yang disebutnya hati telah dimiliki seseorang. Hanyalah mengincar keluarga Sumu. Kekuatan dan status orang rendahan. Diam-diam memikat Nona Su. Seorang Raja Suci dari Tanah Suci Taizu yang bermartabat justru berbicara buruk tentang orang lain di belakang mereka. Itu tidak pantas untuk sikap Tanah Suci Taizu. Kakak Changsei, saya gagal menyambut Anda. Tolong jangan pedulikan. Jangan pedulikan. Kakak Su, tidak perlu terlalu sopan. Tujuan saya datang ke sini sama dengan tujuan Supreme Void Raja Suci ini. Tujuannya sama.
Saya juga di sini untuk melamar. Melamar? Kakak Chang Shen. Saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Kakak Su, Anda mungkin tidak tahu. Mari. Saya perkenalkan. Ini adalah murid terakhir saya, Kim Mu. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk putri Anda yang berharga. Jika saya tidak salah, pemuda berbakat ini baru saja memasuki alam konfusian besar belum lama ini. Aku malu mengatakannya. Aku juga mengandalkan bantuan kakak B untuk nyaris memasuki alam. Artefak suci Akademi Jixia telah mengakui tuannya. Itu aku. Silakan duduk. Ya Tuhan. Dasar semut, aku tidak menyangka kau benar-benar berkultivasi hingga alam konfusian besar. Xiao Hao, apakah kau mengenal orang ini? Melapor kepada guru. Orang ini adalah tuan muda tak berguna yang disebutkan oleh adik perempuan. The film was Seekor semut dari translated Provinsi and Timur. narrated Awalnya by hanya a seorang media. sarjana konfusian. Aku tidak menyangka dia sudah berada di alam konfusian besar sekarang. Jadi maksudmu, orang ini memasuki 3 alam atas. Tapi, baru 3 bulan. Yuan Hao, apakah kamu ingat apa yang kukatakan padamu? Hari ini aku akan mengalahkanmu. Dan membawa King Sui pergi. Kinmu tidak menyangka, kau begitu tidak tahu malu. Kau jelas-jelas punya wanita, namun kau masih datang melamar. Apakah kau bahkan menghormati ketua sekte Su? Atau keluarga Su? Kakak Chang Shen. Apa yang terjadi? Ini. Murid. Apakah ada alasan tersembunyi di balik ini? Kau datang melamar, namun kau bersikap malu-malu. Berlagak seperti wanita kecil. Para jenius benua timur, semakin buruk setiap generasi. Hei, apa yang Anda katakan? Guru, semuanya. Biarkan aku menjelaskan masalah ini kepada semuanya. Kinmu memiliki seorang pelayan wanita bernama Sultan R. Keduanya tumbuh bersama sejak kecil. Ikatan tuan pelayan mereka sangat dalam. Hari itu, ketika aku membawa keduanya kembali ke akademi, Yuan Hao muncul di tengah jalan. Dia menggunakan Sultan R menjadi Sagas Taizu Agung sebagai alasan untuk ingin membawanya pergi. Sultan R menolak. Kinmu lah yang memujuknya untuk kembali ke tanah suci Taizu Agung. Yuan Hao, apakah yang aku katakan salah? Apakah Anda mendengar dengan jelas? Sebenarnya, mendengarkan apa yang Anda katakan, apakah masih ada kasih sayang di antara mereka berdua? Ya, Jika memang begitu, Kakak Chang Shen, silakan pergi. ayah, Tidak. Keluarga Su saya tidak akan menikahkan putri kami dengan orang yang pelin-pelan. ayah, aku tidak peduli kamu rela atau tidak. Pernikahan ini harus disetujui. Jika saya tidak setuju, siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Su Wudi? Jika kamu tidak ingin keluarga Su menjadi bahan tertawaan di benua tengah, kalau begitu biarkan aku menikah dengannya. Kim Zil, apa maksud dari ini? Kakak senior. Ayah, aku sudah kehilangan kehormatanku padanya. Dasar bajingan. Guru, itu tempat latihan. Pergi. Kakak senior Su, aku bisa menjelaskan. Apapun yang ingin Anda katakan, simpan saja untuk kehidupan Anda selanjutnya. Jangan. Tolong tunjukkan belas kasihan. Minggir, biarkan saya memukuli bajingan ini sampai mati. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengannya. Aku melakukannya dengan sukarela. Katakan itu lagi. Putri ayah melakukannya dengan sukarela. Anda, Kakak Keslo, tolong tenang. Kakak Su, tenang. Kakak senior, mengapa kamu mengungkapkan apa yang terjadi hari itu? Kinwu, tidakkah kamu mengerti perasaanku? Kakak senior, Masih memanggilku kakak seperguruan? King Zui, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. tidak, saya tidak setuju. Ayah, Kinmu, bagaimana dengan Zutan R itu? Bagaimana Anda berencana menanganinya? Tan Er dan aku tumbuh bersama. Kami seperti saudara. Aku sudah berjanji padanya. Aku harus membawanya kembali dari tanah suci Taizu. Bagaimana dengan putri saya? King Sul dan aku telah berjanji satu sama lain. Kami saling mencintai dengan dalam. Tentu saja itu tidak mungkin untuk menyerahkannya kepada siapapun. Putel, apakah kamu mendengar itu? Anak ini, dia terlihat jujur dan dapat diandalkan di permukaan. Tapi dia sebenarnya pelin-pelan. Dia bukan pasangan yang baik untuk keluarga Su kita. ayah, apakah ayah ingin kita merusak reputasi 1000 tahun keluarga Su dalam satu serangan? Reputasi keluarga Su saya dibangun dengan kedua tangan saya sendiri. Siapa yang berani bergosip? Tapi, Tapi apa? Tidak ada tapi. Kakak Keslo, pasti ada alasan tersembunyi.
Di balik The hubungan film was mereka, translated Anda harus mendengarkannya and terlebih narrated dahulu, by M. menjelaskan Media. seluruh ceritanya, maka tidak akan terlambat. Untuk berurusan dengan bocah ini, apa yang Anda tunggu? Cepat bicara. Ya, kakak senior Su. Hari itu, King Zul pergi bersamaku ke Tanah Suci Akademi untuk berkultivasi. Kami bertemu Han Feng dari Akademi Yin Yang meracuni kami. Dia ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas pada King Zul. Aku secara paksa meningkatkan tingkat kultivasiku dan berhasil membunuhnya. Benar, ayah. Jika bukan karena Kinmu, ayah tidak akan melihatku sekarang. Mungkinkah saya salah paham padanya? Yuan Hao adalah pria dengan skema yang dalam. Dia dan King Zue adalah orang asing sepenuhnya. Namun dia berusaha keras untuk melamar ke keluarga Su. Jelas bahwa dia hanya mencoba untuk memperluas pengaruh dari Tanah Suci Taizu. Ayah, ketika Yuan Hao ingin membawa pergi, Su Tan-er menyalahgunakan kekuasaan. Tapi di depan ayah, dia berpura-pura menjadi seorang pria terhormat. Bisakah orang seperti itu menjadi pasangan yang cocok untukku? Lihat, Nak, saya bertanya padamu. Jika Anda benar-benar harus memilih di antara kedua wanita Anda, apa yang akan Anda lakukan? Kalau begitu aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mencari penjelasan dari senior. Ayah, putrimu tidak berbakti. Aku bersedia bergabung dengan Kinmu dalam merasakan keahlianmu yang tangguh. Bagus sekali. Tidak patul dan menantang. Tak tertandingi dalam dominasi. Seperti yang diharapkan dari putriku Suwodi. Setia dan benar. Sampai maut memisahkan kita. Cukup mirip dengan diriku saat muda dulu. Kerja bagus. Nah, kakak senior. Lalu bagaimana dengan dua orang dari Tanah Suci Taizu Agung itu? apa yang harus dilakukan? Alam sek. Mereka menyimpan niat jahat. Tersela dan tak tahu malu. Karakter kedua orang ini. Bagaimana mungkin mereka menikah ke dalam keluarga suku? Tapi mereka Raja Suci dan Putra Suci Tanah Suci Taizu. Aku cuma sedang senang saat itu. Jadi kupanggil dia Raja Suci sekali. Sekarang aku tidak senang. Aku akan memanggilnya bajingan tua. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Terima kasih banyak, senior, karena telah mewujudkan ini. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku dulu. Masa penilaianmu belum berlalu. Kakak Cheng Sheng, kau telah mendapatkan murid yang baik. Saya Jisoo. Kau juga telah mendapatkan menantu yang baik. Sepertinya mereka semua sangat sibuk sekarang. Tanggal pernikahan akan ditentukan oleh kita berdua. Orang-orang tua. Mari kita bicarakan. Baiklah.